Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semuanya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial. Ini alat canggih sederhana ya. Ini namanya wattmeter. Ini dulu setahun yang lalu saya beli hanya 100 ribuan ya, 100 lebih dikit. Dan ini sangat canggih sekali, bisa untuk ngetes voltase listrik, watt alat listrik di rumah. Kita bisa mengukurnya untuk mengetahui ampere sampai kWh, semua bisa. Dan alhamdulillah ini sudah 1 tahun lebih masih awet. Dan bagaimana cara menggunakannya dan cara ngetesnya, langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini alatnya hanya sederhana sekali. Di dalamnya sudah ada baterainya, udah ngecas sendiri ya, otomatis. Dan ini tinggal dicolok ke stop kontak. Kita bisa ngetes alat listrik kita berapa watt dari sini, dan kita bisa mengukur tegangan. Cara mengukurnya begini saja. Di salah satu stop kontak kita colok ya, sudah otomatis hidup ya. Ini ada tombol function dan ini cost up down ya. Kita gunakan yang paling mudah, ada yang function. Misalnya kita tes voltase listrik kita berapa ya. Voltase listrik kita di sini 228,7 volt ya, AC. Mungkin di rumah Anda 220 atau 215 atau 200 ya, tergantung daerah masing-masing. Dan ini sangat akurasi. Dan kita akan mencoba ini ngetes kompor induksi 1000 watt. Kita colok dulu. Nah, kita pindah fungsinya di watt ya, ini ampere 0,14. Watt yang low itu watt simpanan, kita pakai yang kosong-kosong ya, kosong-kosong, hanya 1,2 watt. Ini belum nyala, kita nyalakan dulu kompor induksinya. Bentar, itu di 1000 watt. Kita ukur ya, 1012 watt, bisa dilihat. Dan ini real, ini alat ini benar-benar 1000 watt ya, lebih dikit ya. Kita matikan dulu. Jadi untuk pengetesannya begitu tadi ya. Oke, sekarang kita cabut dulu, akan kita tes dulu sebelum dicolokin berapa tegangannya, 229 ya. Tapi setelah ada beban berapa voltasenya, Anda harus paham ya, karena ini 1000 watt. Kita hidupkan. Tegangannya jadi 223 turun ya. Kenapa turun? Sekarang kita cabut dulu ya. Kita cabut. Tadi ada sisanya berapa tadi? Di watt kita ukur tadi di H-nya. Nah, di H di 1014 watt ya. Dan cara menghilangkannya tinggal kita cabut saja. Nah, kita masukin lagi. Dan ini semua orang bisa, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa ya. Oke. Sekarang kita akan coba gerinda ya. Ya, sebentar. Tapi saya nyobanya sebentar saja karena sudah malam. Di gerinda ini datanya kan bisa dilihat, tulisannya adalah 540 watt. Tapi kita tes dulu berapa wattnya aslinya. Soalnya kadang-kadang tulisannya sama aslinya tidak sama.
ya. Kita ngetesnya di 00 di function watt, tapi yang sininya 00. Kita nyalakan dulu. Wattnya berapa? 238 watt. Ya. Wattnya ini adalah 250 watt. Ya. Kenapa kalau listrik 4,5 pakai green dan jeglek? Ya, karena setar awalnya itu besar untuk tarikan awalnya. Setelah jalan tadi wattnya hanya 230 watt. Ya. Jadi Anda harus memahami ini. Ya, walaupun ini wattnya tulisannya 540, ini ternyata tidak ada. Oke, ini yang berisik kita singkirkan dulu. Dan yang lain misalnya apa ya, buat ngetes misalnya kayak pompa air itu ditulisannya kan hanya 100 watt, tapi setelah narik air itu bisa nyampe 350 watt. Kenapa begitu? Ya karena ampernya semakin naik saat beban. Ya, tadi tidak akan saya coba ini karena di dapur. Dan Anda bisa menyobanya sendiri tadi di function di watt tadi. Oke. Seperti juga AC misalnya. AC itu untuk listrik, untuk AC setengah PK itu kan tulisannya 340 watt, 360 watt. Ya pertanyaannya kenapa listrik 4,5 pakai AC setengah PK kok jeglek? Ya karena untuk start awalnya, untuk ngangkat kompresornya itu wattnya besar, ya di atas 400 watt. Jadi kalau ada lampu misalnya sama nyalain AC biasanya jeglek, dan bisa langsung diukur dari sini. Ya, ini alat ini menurut saya yang nggak terlalu mahal ya. Dulu saya beli 120.000 kalau nggak salah itu. Sekarang nggak nyampe 100.000 di toko online ya, seperti Tokopedia dan lain-lain. Dan namanya ini adalah wattmeter ya, tinggal ketik wattmeter saja. Dan saya bilang ini layak karena sudah saya pakai 1 tahun lebih, ini masih oke, tidak ada kerusakan. Oke, sekarang kita nyoba pakai setrika. Ini posisinya tetap di nih sekarang ya. Kita tes voltasenya, nggak bisa dicolok, bisa kalau ngetes voltase listrik di Anda. Jadi tergantung lokasi, ada yang 228, ada yang 220, ada yang 200 lebih dikit. Jadi tergantung wilayah masing-masing. Oke, kita colok dulu. Dan kita, ini sudah nyala, ampernya berapa? Ampernya 1,96 ampere ya, atau 2 ampere. Anggaplah 2 ampere. 2 ampere kalau tegangannya tadi 220 ya, tinggal ngalikan 2 aja ketemu berapa watt. Ya, dan itu rumus pasti ini di setel di watt. Wattnya berapa? Nah, 445 watt. Nah, karena listrik saya tadi voltasenya kan 228 kali 2 ya, begitu cara ngitungnya begitu. Ampere kali tegangan sama dengan watts, itu rumus baku ya. Mau diolah kalik, mau rumus apapun itu sudah rumus baku ya. Dan ini bisa dilihat untuk setrika saja 445 watt. Kalau listriknya 4,5, kadang-kadang nyalain lampu atau kipas jebret pakai ini, kecuali pakai anti jeglek kapasitor yang saya tutorialkan bisa. Oke, paham? Jadi alat ini bisa dites dari sini. Dan kita lihat dulu lagi KWH-nya berapa, 0,011, dan ini menitannya mulai jalan.
Jadi misalnya cara ngitung ini ada cost up ini, nanti di bukunya ada ya. Kalau saya tutorialkan kelamaan ya, yang jelas ini untuk mengukur KWH-nya ada ya. Saya yang baku saja untuk ngetes watt, ampere ya, ampere 1,960 ya, anggaplah saja 2 ampere ya. Dan ampere terbukti kali, jadi ini ampere kali tegangan. Nah, tegangannya berapa? 221 kalau pakai beban. Makanya orang nggak paham. Tadi tegangannya kok 228, sekarang 229, sekarang kok 221. Kok turun Pak Arun? Ya. Ini saya jelaskan. Jadi kalau listrik itu sudah pakai beban pasti turun. Kalau bebannya watt besar, kalau lampu tidak. Ini harus memahami. Bukan hanya ngetes tegangan saja, tapi paham cara kerjanya alat listrik. Oke. Kita tes lagi. 00 berapa? Kenapa 00? Nah, ini sudah mati. Ya udah otomatis berarti 0 wattnya. Oke. Kita cabut lagi. Kita singkirkan. Dan misalnya kita akan ngetes solder. Ini solder, ini tulisannya ini adalah berapa watt ini ya? 30 watt sampai 200 watt kalau dipencet tulisannya, dan kita ukur solder ini berapa watt aslinya. Nah, ini sudah saya pencet. Di sini datanya kan 200 watt. Sudah tak pencet saja ini hanya 38,5 watt. Real ya. Kalau tidak dipencet berapa tegangannya? Bentar. Wattnya hanya 19 watt. Paham ya? Jadi semua alat listrik di data sama aslinya tidaklah sama. Ada yang dilebihin, ada yang dikurangin. Jadi jelas, kita pencet lagi. 38 watt ya. Ditulisannya sini garing 200 watt ya. Oke. Jadi untuk mengukur ini sangatlah simple ya. Untuk mengetes watt, dan ini ada menitannya bisa. Oke. Sekarang kan kita lanjutkan untuk tes lampu ya. Ini lampu yang bermerek 20 watt, apakah 20 watt? Kita tes dulu. Bentar. Wattnya berapa? Kita turunkan, ini tegangannya masih tetap ya, soalnya ini watt kecil nggak bakalan turun. Wattnya di 00 ya, bener ya 20 watt. Jadi ini kalau yang bermerek biasanya pas ya, karena harga juga menunjang. Oke, kita cabut lagi. Jadi 20 watt pas ya. Biasanya kalau lampu yang yang harga murah itu tulisannya 20 watt, kok terangnya sama yang 5 watt, lebih terangnya 5 watt lampu yang bermerek ya, karena tidak sesuai dengan datanya. Itu saja. Dan sekarang ini akan kita coba pakai lampu emergency ya, 16 watt. Ini lampu yang sudah ada baterainya. Oke, kita coba. Kita coba dulu. Berapa watt? 13,4 ya, mendekati ya. Tapi masih terang ya, mendekati. Tulisannya 16 watt, 13,3, mendekati, masih oke lah. Ya. Jadi ini lampu emergency itu di
video terdahulu saya bongkar rahasianya yang katanya pakai air garam bisa menyalakan lampu listrik ya. Itu karena ini lampu emergency yang di dalamnya sudah ada baterainya. Ini baterainya dua-duanya. Ini ada yang bodi besar nih, yang terbaru bodi besar, bisa dicopot baterainya di sini. Kalau yang dulu ditanam di sini ya, bentuknya agak kecil, jadi di dalamnya ditanam. Jadi seperti lampu biasa, jadi nggak kelihatan kalau lampu itu emergency. Dan ini aslinya ada koneknya. Ini biasanya untuk pedagang-pedagang keliling tuh pakai kayak gini. Ini adalah konek peting ya, antara ini sama ini nyala tuh. Pakai tangan aja nyala tuh. Ini begini. Ini koneknya. Konek itu untuk mengonekkan antara ini dan ini biar nyala baterainya on. Ini adalah konekannya tadi peting untuk nyambung antara ini dan ini bisa nyala. Dan itu saya bongkar dulu ya, lampunya emergency pakai air garam. Sampai artis-artis kebun binatang itu disebutkan ya, menghujat saya itu waktu itu ya, karena saya hanya meluruskan tidak mungkin air garam hanya 0,002 volt, tidak mungkin bisa menyalakan. Jadi begini nih ceritanya nih. Ini peting. Ini ininya nyala tuh. Dikonekin nyala. Digabungin aja nyala ini antara ini. Dicelupin misalnya ini andekan air garam nih. Ini air kopi aja nyala ya, karena hanya untuk menghubungkan baterai on ya. Mohon maaf, kami hanya meluruskan, bukan bermaksud untuk ini menjegal atau tidak, hanya meluruskan ya, karena teman-teman kita pemirsa semua yang mencoba pakai lampu model gini ya, yang model-model biasa bukan lampu emergency, dipastikan tidak akan nyala sampai hari akhir ya, karena ini adalah lampu yang sudah ada baterainya ya. Di dalamnya ada namanya joule tape. Joule tape itu dari baterai melalui rangkaian untuk menghidupkan ini. Jadi ini otomatis kalau dicolokin gini dia ngecas baterai, kalau lampu mati ini bisa nyala sendiri. Oke. Jadi mohon maaf, ini lampu emergency yang saya bongkar di video terdahulu, air garam bisa menyalakan listrik ya. Ada juga yang pakai kunci ya. Ada pakai kunci pas. Nih ada kunci pas. Ini ditaliin kabel sini sama sini ya. Sebenarnya cuma buat ngonekin ini tuh. Dikonekin ini aja nyala tuh. Bentar, kurang kenceng tuh. Hanya dikonekin ini aja nyala, antara ini sama ini tuh nyala, karena hanya untuk mengonekkan baterai on ini antara ini sama sini. Anggaplah ini kabel dikasih lempengan. Nah ini misalnya air garam hanya untuk alibi, seakan-akan air garam itu mengandung listrik, padahal hanya 0,02 volt. 0,002 volt. Untuk lampu indikator saja tidak nyala, apalagi lampu listrik. Oke. Jadi mohon maaf ya, yang di video terdahulu saya hanya meluruskan. Jadi pemirsa supaya paham ya, tidak gagal paham ya, karena saya meluruskan ternyata lampu ini emergency, di dalamnya sudah ada baterainya. Ada yang pakai ini diubet-ubet pakai kabel dimasukkan ke magnet bisa nyala ya. Ini hanyalah permainan sulap. Kalau judulnya sulap pasti tidak kami bongkar, karena judulnya bukan sulap ya mohon maaf, kami hanya meluruskan ya, karena teman-teman kita yang mencoba yang nggak bakalan
nyala kalau ini bukan lampu emergency yang sudah ada baterainya. Jadi ini hanya konekkan aja. Tuh, nyala di sini aja nyala karena ini yang main baterainya, bukan air garamnya atau air kopinya. Air kopinya hanya untuk air garam, hanya untuk menyambung sini karena air bersifat mengantarkan arus listrik. Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya tadi dengan alat ini Anda, menurut saya ini dipunyai ya, karena harganya nggak terlalu mahal. Kita lanjutkan. Misalnya ada pertanyaan, kok las saya itu 4,5 listrik 900 watt kok masih jeglek Pak Harun? Ya, saya jelaskan. Karena mesin las itu tergantung pengaturan ampere ya, dan kawat mesin lasnya yang digunakan. Jadi kalau kecil, platnya tipis, itu pakai 900 watt tidak jeglek ya. Tapi kalau sudah naik spek ya, misalnya besinya terlalu tebal, terus kawat lasnya lebih gede, ya dipastikan jeglek karena ampernya semakin naik. Dan karena ini sistem las itu listrik dikonsletkan, menimbulkan percikan api, berarti ampernya naik. Makanya kami bikin anti jeglek untuk mesin las yang listrik 900 watt. Oke, jadi dapat disimpulkan dengan alat ini yang sangat sederhana ini ya, wattsmeter ya. Bentuknya kayak gini, tinggal dicolok langsung. Caranya beli di mana tinggal ketik di mbah Google ya. Harga wattsmeter ya. Sekarang harga di toko online seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu nggak nyampe 100.000. Dulu 100 lebih ya waktu setahun yang lalu. Sekarang udah menurun harganya. Dan ini menurut saya sangat penting ya, untuk mengetes alat-alat di rumah, alat listrik di rumah, biar nggak penasaran kok jet pump saya 350 watt kok listrik 900 watt, nyalain sama kulkas satu pintu saja jeglek ya. Karena ya itu tadi, jet pump itu kalau tarikan airnya semakin dalam, semakin ampernya naik dan wattnya akan naik juga. Nah, dan ini harus dipahami. Jadi semua tergantung, ada bebannya seperti mesin cuci. Kalau tidak buat nyuci, dinyalain hanya 120 watt. Tapi kalau sudah narik untuk mencuci sampai 300 watt karena sudah ada beban. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat ya dengan alat sederhana ini. Ini bisa digunakan ya, semua orang bisa ya, yang penting bukan anak-anak ya. Tinggal dicolok, di sini ditancepin yang alat listrik kita untuk ngetes ya, sama ngetes tegangannya. Kalau ngetes tegangannya tinggal begini, ini ngetes tegangan, tinggal difungsiin tadi itu tegangannya 230 ya kalau di global. Tapi kalau sudah dicolokin di sini, beban pasti turun ya, karena wattnya besar. Oke, hanya di fungsian ini yang paling gampang ngesetnya. Jadi kalau untuk ngetes kosnya segala macam nanti di bukunya ada ya. Tadi tidak saya tutorialkan karena waktunya lama sekali. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.